Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ananda Syifa Nuraini dengan 3 digit NIM terakhir 079, dan dua rekan saya ada Asna Dewi Dia Putri 3 digit NIM terakhir 071, dan juga Guntur Banyu Sakti dengan 3 digit NIM terakhir 064 akan memaparkan materi mengenai peran teknologi dan sistem informasi dalam logistik untuk pemenuhan tugas mata kuliah manajemen dan administrasi logistik, di mana kami di sini akan memaparkan dan juga menjelaskan mengenai latar belakang, pengertian dasar teknologi dan sistem informasi dalam logistik, manfaat, tantangan, dan juga contoh penerapan dari teknologi dan sistem informasi dalam logistik ini sendiri di perusahaan atau dunia nyata. Langsung saja, untuk pengertian dasarnya dari teknologi dan sistem informasi logistik ini merupakan sebuah integrasi ke teknologi seperti software dan juga hardware untuk mengelola data alur barang dari adanya pengadaan barang hingga pengiriman barang ke konsumen. Teknologi ini juga mendukung adanya perencanaan, pelaksanaan, dan juga pengawasan proses logistik secara real time, termasuk inventaris atau pengadaan barang dan distribusi. Apalagi di era serba digital saat ini, penerapan adanya teknologi dan juga sistem informasi dalam logistik ini sangat diadopsi untuk menjadi adanya pilar utama yang dapat digunakan untuk persaingan di dunia industri yang lebih kompleks, seperti itu. Dan dari penerapan teknologi dan juga sistem informasi dalam logistik ini, ada teknologi-teknologi utama yang diterapkan di beberapa perusahaan atau juga perindustrian, di mana kami merangkum menjadi 5 teknologi utama. Yang pertama ada Warehouse Management System atau WMS yang mengotomatisasi pengelolaan gudang seperti pengepakan dan juga penyimpanan barang untuk mengurangi adanya kesalahan-kesalahan manusia secara manual. Jadi beberapa perusahaan pasti ada beberapa yang belum menerapkan dari teknologi ini, sehingga masih banyak, tidak jarang masih banyak manusia-manusia yang melakukan kesalahan-kesalahan kecil yang secara tidak sadar semakin lama akan merugikan perusahaan. Yang kedua, ada Transportation Management System atau TMS, mengoptimalkan rute pengiriman dan juga estimasi biaya, menghemat waktu serta bahan bakar. Jadi, dalam TMS ini, harapannya perusahaan dapat mengirimkan dan juga mengoptimalkan rute pengiriman dari barang ke konsumen secara efektif namun juga efisien. Jadi biaya-biaya yang akan dikeluarkan dari perusahaan tersebut harapannya dapat ditekan seminimal mungkin. Yang ketiga ada Internet of Things atau IoT dan juga GPS, yang dimana teknologi ini dapat memantau lokasi, suhu, dan juga kondisi barang secara real time untuk mencegah adanya kerusakan pada barang. Hal ini juga dapat mencegah adanya komplain dari konsumen, sehingga perusahaan akan tetap mendapatkan citra yang baik dari konsumen dan masyarakat luas, seperti itu. Yang keempat atau yang terakhir ada blockchain dan juga AI yang dapat menjamin adanya transparansi rantai pasok serta prediksi dari permintaan stok yang akurat. Di sini adanya teknologi ini dapat mencegah perusahaan mengalami peristiwa overstock atau kekurangan stok. Jadi harapannya perusahaan tidak akan mengalami adanya overstock dan juga kekurangan stok, seperti itu. Dan untuk peran dari teknologi dan juga informasi dalam logistik ini sendiri, kami merangkum ada 6 peran
Yang pertama ada pengoptimalan penyimpanan dan juga distribusi barang. Yang kedua mengelola aliran barang dan data dalam supply chain. Yang ketiga memudahkan pelacakan barang secara real time. Yang keempat menghemat waktu dan biaya dengan optimasi rute pengiriman. Yang kelima meningkatkan produktivitas operasional perusahaan. Dan yang terakhir ada memberikan kepuasan lebih bagi konsumen. Sekian untuk pengertian dan juga peran dari teknologi dan sistem informasi dalam logistik. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, setelah peran teknologi dan sistem informasi dalam logistik yang dipaparkan oleh teman saya tadi, pernahkah kalian bertanya, mengapa harga barang di suatu daerah bisa jauh lebih mahal dibanding daerah lain? Jawabannya seringkali bukan pada barangnya, tetapi pada sistem transportasi dan logistiknya. Sekarang kita akan membahas tantangan utama infrastruktur, transportasi, dan fasilitas pendukung yang mempengaruhi distribusi barang di Indonesia. Yang pertama, infrastruktur transportasi dan fasilitas pendukung masih terbatas. Di beberapa wilayah, kondisi jalan belum memadai, pelabuhan masih sederhana, dan akses transportasi belum merata. Akibatnya, proses pengiriman barang menjadi lambat dan tidak efisien. Padahal, infrastruktur yang baik adalah fondasi utama agar arus distribusi bisa berjalan lancar. Masalah berikutnya adalah kapasitas terminal bongkar muat yang kurang memadai. Ketika volume barang meningkat, terminal yang sempit dan fasilitas yang terbatas tidak mampu menanganinya dengan cepat. Hal ini menyebabkan antrean panjang, keterlambatan pengiriman, bahkan penumpukan barang yang merugikan pelaku usaha. Selanjutnya, yang ketiga, kita menghadapi kurangnya integrasi sistem antar moda transportasi, baik darat, laut, maupun udara. Idealnya, barang dapat berpindah dari satu moda ke moda lain secara cepat dan terkoordinasi. Namun, pada kenyataannya, sistem yang belum terhubung dengan baik membuat proses distribusi menjadi terbelit-belit dan memakan waktu lebih lama. Kemudian yang keempat ada dampak biaya logistik yang tinggi. Semua permasalahan tadi bermuara pada satu dampak besar, yaitu tingginya biaya logistik, infrastruktur yang belum optimal, dan sistem yang tidak terintegrasi menyebabkan biaya operasional meningkat. Biaya ini akhirnya dibebankan kepada konsumen, sehingga harga barang menjadi lebih mahal dan daya saing ekonomi menurun. Kemudian yang kelima ada potensi pungutan liar. Sistem yang belum sepenuhnya terintegrasi dan transparan juga membuka peluang terjadinya pungutan liar. Ketidakteraturan prosedur dan lemahnya pengawasan dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu, yang tentu merugikan pelaku usaha dan masyarakat. Tantangan infrastruktur transportasi dan sistem logistik bukan hanya soal fisik, tetapi juga soal integrasi dan transparansi. Dengan perbaikan infrastruktur, peningkatan kapasitas, fasilitas, serta sistem yang terintegrasi, distribusi barang dapat menjadi lebih efisien, biaya logistik menurun, dan kesejahteraan masyarakat meningkat. Nah, untuk memahami dampaknya secara nyata, mari kita bayangkan proses distribusi kebutuhan pokok ke daerah terpencil. Ketika jalan rusak, pelabuhan terbatas, dan jadwal transportasi tidak terkoordinasi dengan baik, pengiriman membutuhkan waktu lebih lama dan biaya yang lebih besar. Akibatnya, harga barang seperti beras, bahan bakar, atau semen menjadi lebih mahal dibandingkan di kota besar. Kondisi ini
tidak hanya merugikan konsumen, tetapi juga menghambat pembangunan daerah. Pelaku usaha kecil akan kesulitan berkembang karena biaya distribusi yang tinggi, sementara masyarakat harus membayar lebih untuk kebutuhan sehari-hari. Inilah sebabnya mengapa perbaikan infrastruktur dan integrasi sistem transportasi menjadi kunci penting dalam pemerataan ekonomi. Nah, kalian pasti pernah kalau lagi ngirim paket, setiap jam dicekin dulu tuh. Kira-kira paketnya udah sampai mana aja ya? Nah, itu bisa terjadi karena sistem tracking yang berada di dalam GPS. GPS itu bisa terjadi karena perkembangan teknologi dan sistem informasi dalam dunia logistik. Nah, di sini aku akan menjelaskan nih, kenapa teknologi dan sistem informasi itu sangat penting dan manfaatnya apa aja sih kira-kira. Selain itu, aku akan menjelaskan juga nih, contoh penerapan dalam kehidupan nyata itu apa aja ya. Nah, teknologi itu bisa bikin sistem kerja di dalam logistik menjadi lebih efisien. Yang dulu apa-apa itu serba manual, sekarang semuanya udah bisa diatur melalui sistem. Nah, mulai dari pergudangan, pengiriman, dan data-data pelanggan. Teknologi juga dapat membuat tingkat kepuasan pelanggan meningkat. Nah, pelanggan sekarang udah bisa nih nge-tracking sendiri, kira-kira paketnya udah sampai mana. Hal ini membuat pelanggan nggak perlu nebak-nebak, kira-kira paketnya udah di mana ya, kira-kira paketnya udah di mana ya. Hal itu menjadi salah satu faktor kenapa teknologi itu bisa membuat pelanggan menjadi lebih puas. Nah, teknologi juga dapat meningkatkan tingkat kepuasan pelanggan. Pelanggan sekarang udah bisa nge-tracking sendiri nih, kira-kira paket mereka udah sampai mana. Nah, hal ini memberikan kepastian secara langsung kepada pelanggan. Nah, hal ini juga yang menjadi salah satu faktor kenapa teknologi itu bisa berpengaruh besar terhadap tingkat kepuasan pelanggan. Nah, selain itu, teknologi juga dapat membantu pengiriman menjadi lebih efektif dan efisien, seperti membantu mengatur stok di dalam gudang, habis itu memilih rute paling cepat, dan meminimalisir resiko yang ada. Nah, selain itu, teknologi juga dapat membantu pengiriman menjadi lebih cepat dan efisien, seperti pemilihan rute paling cepat, mengatur stok barang, dan mengurangi resiko telat kirim. Nah, salah satu manfaat yang paling kerasa, perusahaan sekarang bisa menghemat biaya dan waktu menjadi lebih efisien. Berkat adanya teknologi, operasional yang berada di dalam perusahaan bisa diatur menjadi lebih efisien dan efektif. Hal ini berpengaruh pada layanan yang akan berpengaruh ke tingkat kepuasan pelanggan. Contoh penerapan teknologi dan sistem informasi itu sendiri dalam kehidupan sehari-hari bisa kita lihat dengan semakin banyaknya layanan berbasis web dan aplikasi. Contoh paling gampangnya itu seperti Pos Indonesia, JNE, JNT, dan lain-lain. Lewat layanan aplikasi dan website ini, itu bisa ngebantu kita banget dalam memesan barang dan jasa, serta membayarnya tanpa pergi keluar rumah. Nah, selain itu, di dalam aplikasi dan web itu sendiri, terdapat salah satu fitur nih yang sangat sering kita gunakan, yaitu sistem tracking, yang dimana kita sekarang udah bisa nih ngecek pengiriman barang, dimulai dari proses pengirimannya, lalu transitnya, barang udah sampai di mana, dan semua itu bisa dicek melalui HP. Berkat adanya penerapan layanan dan web, hal ini bisa meningkatkan proses pengiriman lebih cepat, lebih akurat, dan lebih transparan. Nah, hal ini juga dapat membantu meningkatkan tingkat kepuasan pelanggan dan juga membantu memudahkan perusahaan di dalam dunia logistik. Jadi intinya, teknologi dan sistem informasi dalam dunia logistik ini bukan hanya sebagai pelengkap aja ya, tapi sekarang udah jadi kebutuhan utama. Berkat adanya teknologi ini, pengiriman sekarang udah bisa menjadi lebih cepat, lebih akurat, dan bisa dipantau kapan aja secara real time. Nah, tanpa adanya teknologi ini, pengiriman tuh bisa menjadi lebih lambat, terus lebih ribet, serta nggak efisien.
Nah, kalau kamu udah menggunakan jasa kirim ini, berarti kamu sudah menjadi bagian dari perkembangan teknologi modern di dalam dunia logistik ini. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa.